Hi guys, welcome back to our channel. Today I'm going to share about gaji. Jadi hari ini gue bakalan nge-review gaji temen gue. Ini namanya Yoga. Can you introduce yourself please? Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Yoga Wijaya. Saya dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. So, pertama kali gue pengen nanya ke lu, hal pertama yang lu ketahui tentang kapal pesiar itu apa sih? Pertama, saya belajar dulu kan, nanya-nanya ke teman saya juga, kakak saya juga pribadi tentang kapal pesiar. Nah, pertama kali saya sebelum di kapal pesiar itu saya kerja di perhotelan di Jakarta, dan juga teman-teman juga nih nawarin kan, oh ayo kerja di kapal pesiar. Nah, saya langsung setelah kerja di Jakarta di hotel, nah saya langsung join ke kapal pesiar seperti teman-teman saya yang sekarang ini kan kayak gitu. Oke, so agent mana terus kapal mana yang lo apply pertama kali? Sebelum sih saya nggak pakai agent ya, nggak pakai agent. Saya pakai via email ya? via email gitu kan. Langsung? Via email langsung Skype. lah, via Skype sama orang sama head perusahaan office, ya, head office-nya di sana ya kan. Nah, setelah itu saya mengikuti proses atau prosedur di perusahaan yang di sana gitu kan. Jadi pertama kali lo apply ke sana, terus lo interview Ya, via Skype, terus lo keterima. Yang lo bayangin pas pertama kali lo keterima gimana? yang bayang udah keterima, wah, saya jalan-jalan nih gitu kan, keliling dunia ya kan, sambil kerja gitu kan. Dapat Nah, duit ya? dapat duit, bukan gratis kan, nggak bayar naik pesawat, enggak kan, gratis keliling dunia sambil kerja kayak gitu kan. Nah, disitulah pikiran pertama dan motivasi saya untuk bekerja di kapal Oke, pesiar. that's good. So, terus lu kayak apa namanya? Lu medical, lu visa, gimana persyaratan lu? Bisa sih sama medical ya, kita berangkat sendiri dan ada di wilayah Jakarta ya, tempat-tempatnya itu. Nah, saya benar-benar sendiri untuk bikin visa ya kan, medical check up yang ada di Puri Jakarta, terus mengikuti dokumen-dokumen yang lain juga sih sama kayak gitu juga. Ya jadi prosedurnya sama aja Sama kayak aja, kita ke gitu. agensi, tapi karena dia nggak lewat agensi yang ada di Jakarta, dia langsung straight to head office langsung. Ya. Di mana itu, di Miami apa di mana? Di Miami ya. Royal Caribbean Royal Miami. Caribbean. Jadi dia straight langsung ke Miami via email, dia langsung apply, terus dia interview via Skype, terus habis dia keterima, terus dia ikuti prosedur kayak dia medical, Ya. terus visa Betul. gitu. So that same exactly what we are doing. I mean like, jadi prosesnya sama aja kayak kita lewat agensi yang lain, tapi karena dia lewat via head office, jadi mungkin semuanya diatur apa diurus sama dia. So jadi teman-teman, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa namanya, kapal apa pertama kali? Pas pertama kali saya nggak Kan ke Royal Caribbean kan banyak kan? ya, pas pertama kali saya ke Royal Caribbean Mariner of the Seas. Mariner of Ya, the Seas. itu keliling US lah ya kan, sama Amerika Latin di situ. Oke. Nah, kita Tamunya berapa? fasilitas tamunya itu di kapal saya yang sekarang sampai 6.000 buat tamu ya, buat tamu 6.000 orang ya kan. Tamunya Bayangin. aja 6.000 ya. Buat Tamunya- krunya seperti saya ini sekitar 2.500 2.500 sampai 3.000 orang yang krunya yang kerja di sana. Gitu. Hari pertama gimana tuh di kapal pesiar? Hari pertama ya kesasar lah ya kan. Kesasar banget ya kan. Kayak lo ngelilingin pelabuhan gitu, nggak tahu tempatnya ini Ya, ya, ya. itu kesasar lah gitu kan. Ya, terlalu megah lah, kayak hotel Ya. berjalan di Ya, laut so, lah kayak gitu. karena kapal pesiar itu sebenarnya itu floating hotel ya, jadi Floating hotel, benar. Jadi hotel yang ngambang gitu ya di tengah laut. Jadi posisinya sebenarnya sama aja kayak di hotel yang ada di darat, tapi lebih gede, terus Ya. lebih luas. Exactly. Jadi kan pertama kali kadang kita disuruh ke sini malah bilang ke sini, Ya. pokoknya kesasar lah. Kalau hari pertama itu biasanya sebulan ya, Ya. baru kita ketahui oh restoran ini di mana. Ya. Jadi lu dulu itu di restoran kan? Ya, di restoran kemarin. Posisinya apa? Dulu kan saya masih asisten waiter ya dulu. Pas sekarang alhamdulillah saya jadi waiter di sana. Oke, Ya kan? Jadi sekarang kita tanya buat gaji. Jadi sebenarnya ini kita di konten ini kita review gaji itu bukan untuk sombong Ya. ataupun kita kita mau Dan jelas kita pengen share lah ya gitu, share lah ke kalian. supaya
kayak kalian pengen kerja di kapal dapat motivasi, Ya, wah ya, kerja di itu kapal maksudnya. segini gajinya ya kan. Oke, so jadi untuk pertama kali asisten waiter gajinya berapa Pak? Pas pertama kali asisten waiter itu dapat $2.800. Waduh. Itu per bulan ya. Beli sawah ya langsung. Pastinya ya, itu ngadain sawah, cengkeh gitulah ya kan. Itu pertama itu sebulan, belum ada uang tip yang lain lah. Ya. Itu baru fix salary-nya gitu, ya fix salary-nya 2.800 per bulan. Kalau Dikali 14.000 rupiah. 14.000 berapa? Ya sekitar 40 jutaan lah. Aduh, 40 juta. Tapi beda perusahaan, beda Ya, salary ya. Ya, Gitu, beda kapal, beda gaji. Jangan berambisi kita pengen ke sini, pengen gaji segini, enggak, beda perusahaan ya. Beda perusahaan, beda gaji. Terus untuk posisi kan kamu apply-nya langsung ke asisten waiter. Ya. Sebenarnya di posisi di bawahnya itu apa? Ada lagi, yaitu yang namanya itu buffet steward ya kan, di bawah asisten waiter ya kan. Kalau boleh tahu gajinya berapa? Itu ya sekitar 900 atau $1.000. Hey, that's pretty good. Dari bawah, Dari ya bawah, kan? ya. Sekitar segitu, nggak langsung gede lah. Enggak, Ya dia kan? bertahap. Setiap kontrak depan tuh naik posisi. Jadi untuk promosinya gimana Pak? Biasanya kan dari steward ke asisten. Nah, itu kan kalau di Royal Caribbean pengen misalkan posisi dia dari buffet steward ke asisten waiter itu butuh waktu lah ya kan. Iya. Dan juga butuh skill kerja sama bahasa lah Ya, itu tentunya yang kan. paling penting kan, Itu paling skill sama penting. bahasa. Nah, durasi dari buffet steward sampai ke asisten itu sekitar 6 bulan lah ya kan. Gimana ada kebutuhan di dalam itu kan, ada ngebutuhin kerja misalkan atau pengen jadi asisten waiter ya kan. Nah, nanti pasti ada di posting di apa Di di billboard dinding kayak gitu ya, lah. di dinding kayak gitulah ya kan. Itu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, jadi ada postingan tuh di Ada billboard postingan. itu mereka lagi ngebutuhin posisi apa aja. Ya. Nah, itu Prosesnya gimana tuh? prosesnya itu kita ngelamar lagi lah. Kita ngelamar, ngisi biodata kita, skill kita, pengalaman kita yang kemarin itu berapa bulan ya kan di buffet stewardnya. Minimal sih udah 3 bulan ya. Kita boleh nge-apply ke asisten waiter atau ke waiter yang lebih tinggi lagi gitu. Nge-apply, kita bikin biodata, lamaran, terus disimpan ke kantor office-nya. Di office-nya itu, di office manajernya. Setelah itu kita dapat informasi lagi ya kan, atau 2 hari atau 3 harinya kita harus siap interview lagi sama manajer kita masing-masing departemen kayak gitu kan. Nah, setelah itu kalau udah interview lolos dari manajer, nah kita dapat tes tertulis kayak PG gitu kan, sekitar 40 soal. Satu soal. Nah, itu kalau lolos Itu maaf Pak, untuk Hah? pertanyaan itu apa aja? Soal kerjaan apa? ya punya kerjaan lah ya kan, Tentang restoran departemen gitu restoran ya. departemen atau dari housekeeping departemen atau bar departemen, itu beda-beda pertanyaan ya, itu sesuai Ya jadi garis, boleh gue potong dulu. Jadi untuk di Royal Caribbean untuk posisi itu, kalau kita lagi posisinya di misalkan di buffet steward, Ya. mau di asisten itu kita bisa itu lewatnya lewat promosi itu ya. promosi dan ngelamar lagi ya, lah. ngelamar lagi. Jadi postingnya itu 3 bulan sekali. Jadi Ya, setiap betul. 3 bulan sekali si head office-nya itu ataupun manajer restoran departemen mereka bakalan posting di, nanti ada billboard kayak gitu. Pada waktu itu mereka ngebutuhin posisi apa aja. Jadi buat kalian aja, siapa aja yang merasa siap mau ke posisi berikutnya ataupun ke apa namanya dari buffet steward ke assistant waiter, ya langsung ngelamar aja ya. Ya. Isi biodata, terus kalian ikut interview. Kalau misalkan kalian lulus, nanti berapa minggu tuh Pak bisa kita langsung kerja ke asisten dari buffet steward? buffet steward yaitu kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Kita udah ditentuin lolos dari jadi asisten waiter, itu kita membutuhkan 1 bulan untuk menjadi kita untuk Pindah posisi ya, kayak jadi gitu. asisten waiter. Nah, kayak gitu. Sama juga dari asisten ke Ke waiter. waiter sama juga ya, sebulan. Tapi kalau gitu. nyawa asisten waiter pengen ke waiter itu harus nungguin 6 bulan. Jadi di asisten 6 bulan asisten ya kan. Udah 6 bulan di asisten, terus ada job posting ya, pengen jadi waiter, why not guys? ya, jadi kalian Kita coba boleh aja ya, kalian boleh apply Jangan lagi takut aja. ya, kalau merasa kalian emang apa namanya knowledge, skill kalian udah mumpuni, udah oke,
setiap 3 bulan untuk buffet steward ke asisten, kalian Ya. boleh coba. Terus buat yang asisten waiter itu 6 bulan di asisten waiter. Habis 6 bulan kalian kalau ada kesempatan untuk mencoba, kenapa tidak ya? Ya. Kalian bisa langsung daftar aja, terus ikut interview dan segalanya. Setelah itu mungkin kalau keterima ya kalian Ya. bisa langsung kerja di bagian itu. Benar sekali. Oke, so untuk waiter sekarang Pak, gaji waiter berapa Pak? Yang tadi juga udah berapa? 40 juta ya Pak? Itu yang asisten ya. 28 ya kayak seperti saya nih udah waiter ya kan. Emang Wah, sih waiter Pak. emang Punya kalau pacar Pak? Pak punya pacar belum? alhamdulillah belum ya. Belum. Masih Ya, single. siapa aja? Ya, nanti ada gue telepon, nomor telepon gue tulis di sini ya. Siapa Boleh, aja? boleh. Waiter gaji berapa? Waiter emang sih kalau disebut gaji itu sensitif ya karena kita pengen share Share orang-orang yang Ya, ke kalian yang kalian tuh khususnya pengen buat kerja. pelaut ya. Pelaut pengen ngelamar ke Royal Caribbean. Oke lah saya akan Share aja ya. share aja kan, tapi jangan diiniin ya, kan. Nah, kalau saya seperti saya nih waiter sekitar $4.300 per Waduh. bulan. Ya, Beli sawah, beli motor, beli mobil. sawah, mobil, rumah ya kan. Apa yang lo mau, lo bisa beli ya kan. Liburan Dengan pakai gaji segitu. pesawat ini pribadi lah ya. Jadi kalau udah gaji 4.300, jangan lo nyari cewek nyari lo. Waduh. It's the motherfucking Eagle Double G. Ya, Percaya. Kalau sama bapaknya gak percaya sih. kayak gitu berarti ya. 4.300 buat waiter. Itu Buat gaji waiter. pokok aja. Gaji pokok itu belum uang Tip, servis tip lah ya kan. Tip berapa Pak? Seminggu? Tip seminggu. Satu cruise? Satu cruise kan kebetulan saya 4 hari ya kan atau 5 hari Pendek ya, kan? short Pendek. cruise. Short cruise ya, saya kurang lebih dapat $500-400 lah 500. per 4 hari ya kan, atau 3 hari. Saya uang tip itu, tapi itu sih nggak dibikin uang buat ini ya, itu buat kita jalan-jalan, uang beli oleh-oleh buat di rumah ya kan, Oke. buat uang sampingan apa, uang Oh, makan. jadi gitu kan. kalau tip biasanya dipakainya buat jajan di sana aja, Jajan di sana aja. beli. Jadi buat basic itu Wow. uang basic lu tabungin terus pulang lu beli apa gitu ya. Ya, Ya untuk gitu. masa depan lu sih sebenarnya, jadi bukan untuk siapa-siapa. Terus Ya. tadi kalau untuk sistem tip itu Bapak kan punya asisten Pak. Ya. Gimana tuh Bapak ngasih ke asistennya bagaimana Pak? Nah, saya kan setiap malam nih dapat uang dari tamu ya kan, atau amplop lah kalau bahasa kita ya kan, dapat amplop. Nah, kalau misalkan saya dapat amplop 2 atau 3 atau 5 amplop, ya saya share lah sama asisten saya. Buka kan. dulu Pak, buka dulu amplop berapa isinya baru Ya, kasih dibuka gitu ya. dulu ya kan, amplopnya berapa, nominal uangnya, diakumulasiin berapa, atau dari 5 amplop, 10 amplop, kita buka semua, misalkan kita dapat $1.000 nih, uang tip doang. Satu cruise ya. Satu cruise ya, 4 hari, 4 cruise hari itu. itu. Kadang-kadang dapat $1.000 atau $2.000. Nah, kita share nih sama asisten saya, misalkan satu cruise dapat $1.000 ya, $500 kan dari Buat waiter saya atau buat asisten juga ya, 500 itu Ya. per cruise 4 hari. Bayangin kalau 4 cruise kalau Kali 1.000. kali 1.000 terus dibulanin kan, uang itu sebagai Waduh, pokoknya gede nggak banget bakalan lah, habis ya ya kan? Pak, sampai 7 turunan Pak. Nggak bakalan habis. Lihat jamnya Pak. Apa Pak ini? ajab ini Citizen, waduh. Tanah Abang. Citizen Pak. Gitu, Pak. Bajunya apa Pak? bajunya ya lokal aja deh. Lokal, Ya. cinta lokal ya. Oke, jadi dari perbincangan ini gue bisa apa? Pokoknya gue bisa garis bawahi bahwa untuk gaji di Royal Caribbean itu untuk posisi di restoran departemen khususnya, Ya. untuk yang posisi di starting lah, jadi maksudnya Starting, ya. kita nggak bisa ini posisi paling bawah, enggak ya, maksudnya ya Start. awal lah, Awal posisi karir karir. kalian itu buffet steward itu gajinya 900 sampai $1.000. itu belum tip juga. Belum tip juga. Terus untuk asisten waiter 2.800 itu per bulannya itu per dong. bulannya basicnya, terus belum belum tipnya tipnya. kan. Terus untuk tadi Waiter waiter itu sampai 4.300 per bulan, itu basic salary ya. ya. Beda lagi sama uang tipnya. Oke. Tuh. So itu dia tadi review kita soal gaji di Royal Caribbean. Jadi untuk gaji ini sebenarnya setiap kapal, setiap perusahaan itu beda-beda ya. Beda-beda salary lah. Beda gaji. Terus gue dengar bahwa Royal Caribbean itu emang gajinya itu sebesar itu, tapi untuk tiket pulang pergi Nah, gimana Pak?
Nah, untuk bayar tiket dari Royal Caribbean hanya satu One way ya, one way satu tiket. one way aja ya. Dari pas pulang aja. Jadi pas berangkat, pas dibayarin berangkat mereka. ya pas kita mau join lagi itu gratis guys. Nah pas kita mau pulang nih udah habis kita kontrak. Nah sebelum kita pulang 2 hari lagi, nah nanti kita dipanggil nih sama orang HRD ya kan, orang HR-nya juga, personalnya di sana untuk bayar tiket pas kita mau pulang aja kayak gitu. Langsung bayar cash apa gimana Pak? Apa potong gaji? Kita sih sistem mau potong gaji bisa, mau cash juga bisa. Kita kan dapat uang tip nih, dapat 1.000 ke atas, 2.000 ya. Kalau ada uang cash kita bayar aja ke personal sananya kayak gitu. Oke, jadi sebulan terakhir sebelum kalian pulang itu Ya. duit tip nggak dipakai jalan-jalan ya buat jajan, Kadang-kadang- ditabung buat Kadang-kadang tiket ya. enggak, iya benar juga tabungin nih bagus buat bayar gitu tiket. sih. Biasanya kan suka disisihi dulu kan, mana uang belanja ya kan, mana uang buat bayar tiket nanti pulang kayak gitu kan. Itu Kayak gitu. tiket selalu 1.000 Pak. Kadang itu Bayar. kalau low season dapat 1.000. Kalau high season ya kurang lebih dapat 1.300, 1.200 lah ya kan. Itu bayar tiket doang guys. Kayak gitu. Tapi sih Jadi untuk 8 bulan itu lu mesti tabungin 1.000, 1.200 buat tiket ya pulang. Tapi itu Ya. nggak doesn't matter lah. doesn't matter guys. Ya. Jadi itu cuma buat beli apa ya, buat beli rokok gitu. Rokok ya kan, kita sisa uang receh dari Uang belanja di receh, luar, Pak, uang ya kan. receh. Uang receh kalau di sana ya kan. Waduh, uang receh. Kayak Kalau gitu kita lah. di sini gimana, Pak? Ya kita harus ngerasain. Ya gitu aja. Jadi sebenarnya untuk gaji bukan, sekali lagi bukan karena kita sombong ataupun kita Ya. mau ria, tapi emang di sini gua Share. sama teman gua share aja buat ke kalian, khususnya buat teman-teman yang pengen ke kapal pesiar. Ya. Terus karena emang kalau kalian lihat video kita sebelumnya bahwa kapal pesiar itu banyak, agent itu banyak, jadi tergantung kalian mau pilih kemana. Ya. Setiap perusahaan, setiap Boleh. kapal Ya. gajinya berbeda, manajemennya berbeda. Jadi salah satunya teman kita itu Yoga Royal Caribbean, untuk restoran departemen itu gajinya itu seperti itu. Jadi untuk Ya. restoran steward itu 900.000, untuk asisten Asisten. waiter 2.800, Ya. basicnya untuk waiter itu 4.300. Itu basic $300 aja, ya. belum Uang tipnya. tipnya. Atau kayak di hotel uang servisnya lah Wah, gitu. servis itu. Oke, so itu dia tadi Ya. perbincangan gua sama teman gua. Mudah-mudahan ini video bermanfaat buat kalian, buat siapa aja yang pengen ke kapal pesiar, bisa jadi referensi buat kalian. Sekali lagi gue terima kasih banyak Ya. buat Mas Yoga. Terus pertanyaan terakhir, satu kata Pak buat corona gimana Pak? Bukan Buat- satu kata sih, satu kalimat atau apa aja lah. Buat corona ya kita harus banyak istighfar aja ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita Corona harus- cepet balik ya. Harus sabar, Sabar. tabah dan tawakal ya. Ya, itu dia tadi pesan moral dari Bapak Yoga. Istighfar. Oke, thank you so much Pak. Ya. Sekali lagi buat teman-teman, thank you so much for watching our video. I hope you guys enjoy, bermanfaat. Terus mudah-mudahan Stay strong. ya stay strong, terus ada referensi lah buat kalian, khususnya Ya. buat anak pelaut yang sekarang masih kuliah, masih SMK, ada cita-cita buat ke kapal pesiar. Jadi don't miss our video, Ya. stay tune di our video Babalu channel, and thank you, bye. Bye bye.